Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Melasari Iskandar yang akan membahas tentang bagaimana cara mencatat surat ke dalam kartu kendali, ya. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar, ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya, tentang sistem penanganan surat masuk dan surat keluar itu ada dua macam. Yang pertama ada yang menggunakan sistem buku agenda, dan yang kedua ada yang menggunakan sistem kartu kendali, ya. Nah, kita lihat dulu apa itu kartu kendali, ya. Nah, sistem kartu kendali ini merupakan istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru, ya. Dan kartu kendali ini merupakan lembar isian yang digunakan untuk pencatatan surat yang tergolong ke dalam surat penting. Ya. Sekarang kita lihat apa ciri-ciri dari kartu kendali. Ya. Nah, pertama, pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat antara lain surat penting, surat rahasia, dan surat biasa. Jadi terlebih dahulu kita kelompokkan suratnya ke dalam 3 sifat surat tersebut, ya, karena nanti pencatatannya akan menggunakan lembar yang berbeda. Kemudian yang kedua, lembar kartu kendali itu terdiri atas 3 warna, yaitu yang lembar pertama berwarna putih, lembar kedua berwarna kuning, dan lembar ketiga berwarna merah muda, ya. Namun ada juga untuk organisasi yang cukup besar, perusahaan yang cukup besar, ya, ada yang menggunakan lembar kartu kendali terdiri dari 4 warna juga ada. Jadi menyesuaikan sesuai dengan keperluannya saja. Berikutnya, kita lihat keuntungannya apa apabila kita menggunakan kartu kendali. Ya. Yang pertama, tentunya lebih efisien dibandingkan dengan buku agenda. Dan yang kedua, dapat membedakan sifat surat. Kita harus mampu mengelompokkan surat tersebut ke dalam golongan kelompok surat penting, biasa, dan rahasia. Dan yang ketiga, menghilangkan pencatatan yang berulang-ulang. Ya. Yang keempat, mudah melacak lokasi surat yang diproses. Yang kelima, memudahkan penyusunan arsipnya. Dan yang keenam, memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Baik, kita lihat bagaimana caranya mengidentifikasi surat ke dalam 3 kategori, ya. Ada surat penting, ada surat biasa, dan ada surat rahasia. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, surat penting. Jika surat tersebut hilang atau terlambat, itu akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusan atau surat lainnya, ya. Kemudian, surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang harus segera dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, informasi yang terkandung di dalam surat tersebut itu tidak terdapat pada surat lain, sehingga kalau informasi itu tidak diketahui oleh pimpinan atau oleh unit pengolah tersebut, maka bisa menimbulkan kesulitan, ya. Itu ciri-ciri surat penting. Kemudian ciri-ciri dari surat biasa itu biasanya yang pertama, kalau surat tersebut hilang atau terlambat, maka tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, ya. Kemudian yang kedua, surat tersebut tidak akan diproses selanjutnya, jadi cukup diketahui informasinya saja, ya. Dan yang ketiga, informasi yang terkandung di dalam surat tersebut terdapat pula dalam surat lainnya. Ya, itu ciri-ciri dari surat biasa. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari surat rahasia. Yang pertama, suratnya bersampul lebih dari 1 sampul, ya. Kemudian yang kedua, pada sampul surat tersebut terdapat kode RHS atau SRHS, ya. Nah, apabila petugas atau agendaris penilai surat tersebut ragu-ragu dalam menentukan apakah surat itu penting, biasa, atau rahasia, maka dapat ditanyakan kepada atasannya, ya, supaya tidak terdapat kesalahan dalam penilaian surat tersebut. Ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengisian kolom kartu kendali, ya. Sekarang kita lihat dulu. Seperti ini format kartu kendali, ya. Ya. Di sini ada indeks atau subjek, ada tanggal, ada M garis miring K, ada nomor urut dan kode. Nah, untuk pengisian kolom indeks ini diisi dengan indeks suratnya, ya. Kemudian untuk pengisian kode, kode diisi kode klasifikasi menurut
pola klasifikasi, ya. Jadi lihat sistem kearsipannya seperti apa, ya. Kemudian kolom tanggal ini diisi dengan tanggal terima surat, ya, kapan surat tersebut diterima, ya. Kemudian nomor urut diisi dengan nomor urut surat sesuai dengan urutan kartu kendali surat masuk, ya, atau surat keluar, ya. Kemudian M atau garis miring K, M itu diisi dengan surat masuk, ya, atau surat keluar, K tinggal nanti dilingkari salah satunya, ya. Kemudian perihal diisi dengan hal surat, isi ringkasan diisi dengan ringkasan surat, lampiran surat diisi dengan lampiran surat apabila ada, kalau tidak ada tinggal di strip saja atau dikosongkan, ya. Dari ini diisi alamat pengirim surat kalau surat tersebut masuk, dan kepada diisi alamat yang dikirimi surat untuk surat keluar, ya. Kemudian tanggal surat ini diisi dengan tanggal surat, pengelola surat ini diisi dengan unit pengelola surat, ya. Kemudian paraf ini diisi oleh pengelola surat yang sudah menerima surat atau lembar kartu kendalinya. Catatan ini apabila ada saja. Nah, itu cara mengisi kolom kartu kendali. Berikutnya, kita lihat. Ya, kita coba simulasikan, ya. Ini tugasnya. Di sini Anda bekerja sebagai staf administrasi pada PT Wijaya Kusuma di Jalan Asia Afrika nomor 150 Bandung, ya. Nah, kita lihat, kita coba identifikasi mana surat masuk dan surat keluarnya, ya. Karena bekerja di PT Wijaya Kusuma, ini artinya surat-surat yang memiliki kop PT Wijaya Kusuma berarti itu disebut dengan surat keluar, ya. Dan surat yang tidak berkopkan PT Wijaya Kusuma, maka ini disebut dengan surat masuk, ya. Ini contoh surat keluarnya, ini contoh surat masuknya, ya. Kemudian ini Ibu berikan juga contoh untuk surat keluar yang berikutnya dan contoh surat masuk berikutnya. Nah, ini contoh-contoh dari surat masuk dan surat keluar, ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakannya. Baik, berikutnya kita lihat bagaimana cara pencatatan surat masuk penting ke dalam kartu kendali, ya. Ini surat masuknya. Nah, ini contohnya surat masuk, ya. Ingat kita bekerja di PT Wijaya Utama, ya. Kemudian ini kartu kendalinya, ya. Sekarang kita akan masukkan identitas surat, ya, yang ada di sini kita masukkan ke dalam kartu kendali, ya. Berarti surat ini tentunya termasuk ke dalam kelompok surat penting, ya. Nah, indeks diisi dengan, nah ini diambil dari kopnya, ya, karena ini diasumsikan bahwa kita menggunakan sistem abjad, ya. Nah, kodenya P. P ini diambil dari Pesona Gria, ya. Jadi ini dua huruf pertama, ya, dari kata pesona, ya. Itu dimasukkan ke sini, kemudian tanggal. Nah, di sini kita ambil dari tanggal surat. Nah, asumsinya karena tadi tanggal di sini ini diisi dengan tanggal pencatatan, kita asumsikan bahwa surat diterima seolah-olah dicatat 3 hari dari tanggal surat, ya. Suratnya dibuat tanggal 11, namun baru kita terima pada tanggal 14 Februari, ya. Ini contoh saja disimulasikan, ya, seolah-olah suratnya baru kita terima tanggal 14 Februari, 3 hari setelah surat tersebut dibuat. Kemudian M dan K, kita lihat karena ini surat masuk, kita lingkari M-nya. Kemudian nomor urutnya, contohnya ini surat yang pertama kali dicatat. Kemudian kodenya masih tetap diambil dari asal surat, yaitu dari Pesona, kodenya PE, ya. Namun nanti indeks dan kode nanti sesuaikan dengan klasifikasi arsip, ya. Kemudian perihal kita masukkan dari hal surat, kita pindahkan ke sini. Kemudian isi ringkasan kita bisa ambil dari isi suratnya, ya. Contohnya di sini penawaran apartemen seharga 3M, ya. Kemudian lampirannya, ya, tidak ada, maka kita tinggal strip saja. Kemudian dari mana? Karena ini surat masuk, maka ini adalah surat dari PT Pesona Gria, Jalan Kayu Putih Utara, B, nomor 40, Jakarta. Kemudian kepada, karena ini surat masuk, maka tidak ada kepada, di strip saja. Kemudian tanggal surat, ambil dari tanggal surat, yaitu 11 Februari, ya. Kemudian pengolahnya, nah nanti pengolah bisa dicek di lembar disposisi. Nanti pimpinan memberikan instruksi atau disposisi surat tersebut harus diolah oleh bagian apa, ya. Di sini dicontohkan oleh bagian kepegawaian, gitu, ya. Kemudian paraf diisi oleh pengolah surat,
ya, atau pengelola surat yang ada di bagian kepegawaian sebagai bukti penerimaan surat, ya. Kemudian catatan kalau ada boleh diisikan, kalau tidak ada tinggal strip saja. Nah, itu cara memasukkan atau mencatat surat masuk ke dalam kartu kendali, ya, khusus untuk surat penting. Berikutnya, kita lihat bagaimana pencatatan surat keluar penting ke dalam kartu kendali. Kalau tadi surat masuk, sekarang surat keluar. Nah, ini Ibu berikan contohnya surat keluar, ya. Karena kita bekerja di PT Wijaya, maka ini adalah surat keluar, ya. Kemudian kita lihat ini format kartu kendalinya, kemudian kita masukkan identitasnya, ya. Indeks. Nah, indeksnya diambilnya dari sini. Nah, dari sini, ya. PT Karya Jaya, maka Ibu berikan indeksnya K, ya. Karya Jaya K, gitu ya. Kemudian tanggalnya diambil dari tanggal surat, ya. Nah, tanggalnya tetap, ya. 10 Januari 2020. Kemudian ini surat keluar, maka tinggal dilingkari K-nya. Nomor urutnya boleh, ini surat keluar nomor urut 1. Kodenya masih tetap sama, ambil dari alamat dalam, kodenya K, ya. Kemudian perihalnya ambil dari perihal. Kemudian isi ringkas ambil dari isi suratnya. Ini tentang pengiriman 100 unit kursi sandaran pendek, ya. Lebih lengkap isinya dibanding dengan perihal. Kemudian lampirannya tidak ada, kita tinggal strip saja karena kita melihat tidak ada lampiran dalam surat ini. Kemudian karena ini adalah surat keluar, maka ini surat ditujukan kepada siapa? Ya, darinya strip, kemudian kepadanya diisi. Ya, dari PT Karya Jaya Jalan Semampir nomor 125 Bandung. Kemudian tanggalnya ambil dari tanggal surat. Pengelolanya itu bagian penjualan, contohnya asal surat tersebut dibuat, ya. Kemudian paraf, ya. Baru catatan kalau ada boleh diisikan, kalau tidak ada tinggal strip saja, ya. Lihat di sini, perhatikan bahwa tanggal pencatatan dan tanggal surat keluar itu sama. Di sini 10 Januari, di sini juga 10 Januari, ya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana cara pencatatan surat masuk, keluar atau biasa, ya. Ini formatnya seperti ini, lembar pengantar surat biasa, ya. Jadi ada unit pengolah, ada disampaikan jam berapa, nomor urut, asal surat ditujukan, tanggal surat, perihal. Nah, ini Ibu contohkan, ya. Contohkan cara mengisinya. Unit pengolah ditulis di sini bagian kepegawaian contohnya, kemudian disampaikan pada pukul 10, nomor urutnya 1, suratnya berarti suratnya dari Gita Gustiani, Jalan Raya Pejaten nomor 20 102, nomor 102 Jakarta, tanggalnya 3 Januari 2020, perihalnya tentang lamaran kerja. Nah, ini berarti surat masuk, ya. Surat keterangannya berarti ini ditujukannya kepada sekretaris, ya. Nanti diterimanya contohnya pada pukul 10.30, tanda tangan penerimanya adalah Ariana, nama terangnya dituliskan, tanggalnya tanggal 6 Januari, ya, pada saat diterimanya, ya. Suratnya tanggal 3, diterima oleh kita tanggal 6. Nah, itu contoh cara pencatatan surat masuk keluar biasa. Masuk atau keluar biasa. Kemudian bagaimana cara melakukan pencatatan surat masuk atau keluar rahasia? Nah, ini contoh formatnya, ya. Formatnya ada unit, ada tanggal, ada waktu penyampaian, nomor urut, asal, tanggal, isi ringkas, keterangan. Nah, bagaimana cara mengisinya? Nah, ini saya contohkan. Yang pertama, isi unitnya, ya, dari bagian mana? Tanggalnya contohnya tanggal 20 Februari 2020, waktu penyampaiannya pukul 10.30. Kemudian suratnya nomor urut 1, asal suratnya dari Depnaker, ya. Kemudian tanggal suratnya, ya, tanggal 17 Februari, ya. Kemudian isi ringkasnya tentang daftar nilai diklat, keterangan 10 orang. Jumlahnya ada 1 surat, tanggalnya tanggal 20, ya. Tanggal pencatatannya pukulnya pukul 10.45, kemudian diterima, ya. Nama jelas dan tanda tangan, ya. Baik, itu saja penjelasannya tentang bagaimana cara mencatat surat masuk penting, biasa atau rahasia, baik itu ke dalam lembar kartu kendali ataupun lembar pengantar surat biasa atau ke dalam lembar pengantar surat rahasia. Nah, sekian penjelasan dari saya, ya. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah diberikan, ya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ya, untuk memperoleh informasi video-video selanjutnya, ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.